Oke, ini materi terakhir minggu ini. Sebelum kita meet, harusnya hari ini kita meet. Hmm, Tapi branch and bound-nya penting, jadi saya tetap masukkan. Seperti yang sudah pernah saya bilang di awal-awal, kalau kamu belajar program linear, kamu butuh metode simplex. Kalau integer programming, kita butuh namanya branch and bound. Perluasan branch and bound, terus nanti ada branch and cut, ada branch and price. PowerPoint-nya sudah terlihat belum ya? Muncul belum PowerPoint-nya? Ada ya? Sudah, Ibu. Muncul, Bu. Oke. Nih, yang kita bahas hari ini adalah classical approach, pendekatan klasik sama metode branch and bound. Di buku-buku teks Indonesia, ada yang tetap memakai kata branch and bound, ada yang pakai cabang dan batas. Di translate-nya, branch itu cabang, bound itu batas. Nah, ini. Nih, persoalan integer programming. Jadi, integer programming itu seperti yang dari awal kita belajar IP, bahwa variabel keputusan bernilai integer, bulat artinya. Kalau ini pure IP, ceritanya tentang pure IP, integer programming murni, di mana semua variabel keputusan harus bernilai bulat. Ada MIP ya kan, mixed integer programming, sebagian integer, sebagian non-integer. Kita punya kasus seperti ini. Fungsi tujuannya maksimumkan Z sama dengan 5Y1 kurang 2Y2. Ini kendalanya. Ada berapa kendala di sini? Ada 3 kendala. 1, 2, sama 3. 3 kendala. Kendala non negatif tidak pernah dihitung. Ada berapa variabel keputusan di sini? Ada 2 variabel keputusan. Jadi ke variabel keputusannya yaitu artinya yang nilai variabel mana yang kita akan cari nilainya, yaitu Y1 dan Y2. Dan paling bawah ini ada kendala non negatif, dikatakan Y1 Y2-nya lebih besar sama dengan 0, bernilai positif, dan integer. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini kita pakai yang namanya Lindo. Lindo boleh, yang bisa Linggo silahkan. Jadi kita nggak lagi ngerjakan yang ini pakai simplex. Jadi Lindo. Yang masih kesulitan buka Lindo, kalau bawa laptopnya hari ini silahkan, saya ada di jurusan sampai sore. Kalau nggak nanti ketemu, kita akan UTS-nya saya buat di hari Sabtu bisa nggak? Karena Kamis depan Ibu Fitri udah masuk. Sabtu pagi bisa? Online, silahkan kerjakan di rumah. Soalnya nanti saya upload di e-learning pertemuan 8. Bisa? Ya, Sabtu ya. Sabtu pagi. Nah, ini dulu. Kasusnya maksimumkan. Nggak harus maksimumkan. Minimumkan pun bisa. Nah, dari ini kita akan kerjakannya pakai Linggo atau Lindo. Sebelumnya, seperti kita belajar simplex, ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan yang namanya metode grafik. Seperti ini. Kenapa bisa pakai metode grafik? Karena variabelnya cuma 2, Y1 dan Y2. Nah, kendala yang pertama, min Y1 tambah 2Y2, nih, min Y1, kendala pertama, tambah 2Y2 kecil sama dengan 5. Cari pembuat 0. Di sini Y1, Y2. Kalau Y1-nya 0, Y2-nya 0 berapa? Kendala yang kedua, 3Y1 ditambah 2Y2 kecil sama dengan 19. Cari pembuat nolnya dulu, kendala yang ketiga. Nah, bentar ya, saya ambil casan dulu ya, bentar ya.
Oke, sorry. Terus, jadi dari kendala 1. Dari kendala 1, min Y1 tambah Y2 kecil sama dengan 5. Kalau Y1-nya 0, berarti Y2-nya 0 tambah 2Y2 sama dengan 5. Jadi nilai Y2-nya 2,5. Terus kalau Y2-nya 0, berarti Y1-nya min 5. Bawahnya, kalau Y1-nya 0, berarti 2Y2 sama dengan 19. Y2-nya 9,5. Kalau Y2-nya 0, berarti Y1-nya 19/3. Yang ketiga, Y1-nya 0, berarti Y2-nya 3. Kalau Y2-nya 0, Y1-nya 9. Ini biasa. Dari titik ini berarti hati-hati ya ngeliatnya Y1, Y2. Jadi bukan 0,5. 0,2,5 min 5,0. Yang ini 0,9,5. 19/3 itu berapa ya? 6 komaan ya. 0,3, 9,0. Kita punya 3 pasang nih titik nih. Jadi buat 3 garis. Jadi gambarnya ini ya. Ini cuma pengantar ya. Kita pasti pakai branch bond. Kalau dia lebih dari 2 variabel, nggak bisa lagi kita pakai metode grafik. Nah ini. Udah itu, yang dapat arsiran berarti yang daerah tengah ini. Oke, yang daerah tengah ini kita sebut dengan namanya daerah visible. Makanya di sini dibuat visible regions. Ya, ini daerah visible. Titiknya yang dapat potongan 3 inilah. Nah, ya lupa, tengok lagi metode grafik pada saat belajar program linear. Kita punya 3 titik nih, ya kan? Kalau kita gambarnya di kertas dengan koordinat skala yang benar, scalingnya benar, pasti titiknya ketemu, atau milimeter block. Cuma kalau kita nggak pakai skala, artinya kita harus cari titik potong. Dari titik potong garis yang misalnya saya buat nama A, B, sama C. Jadi kita cari titik potong garis-garisnya. Tahu kan? Lihat kendalanya garis ini dan garis ini. Pakai eliminasi dan substitusi. Oke, itu nanti cari. Kalau pakai 2 variabel bisa pakai grafik. Lebih dari 2 variabel nggak bisa lagi. Udah dapat titik ABC, substitusikan nilai ABC ke mana? Ke fungsi tujuan. Ini 5Y1 min 2Y2. Itu yang akan disubstitusikan, bukan ke kendala. Nah, kasusnya kita cari ini. Kasusnya kan max. Ketika nilai ABC disubstitusikan atau dimasukkan ke Z, kita cari nilai Z yang paling tinggi. Itulah yang namanya solusi optimal. Oke, ini katanya nih, dapat 39/7, 8/7, Z-nya 25,5/7. 25,57. Oke, karena ceritanya ini integer, jadi dia ada potong nih kalau integer. Ngambilnya, nih, ngambil batasannya. Bentar, nah ini dulu. Ini langkah pertama. Integer ya. Dapat Y1-nya 39/7 itu berapa? 5 koma ya. 5/4/7 ya gitu ya. 8/7 itu 1/7. Oke, sekarang kita lihat Y1. Y1 itu 5/4/7. Kalau di garis bilangan, 5/4/7 itu di tengah-tengah, bukan tengah-tengah, di antara 5 dan 6. Benar nggak? Bilangan integer yang mengapit 5/4/7 itu 5 dan 6. Kalau 1/7, berarti bilangan integer yang mengapitnya 1 dan 2. Gitu. Nah, sini. Sekarang ceritanya Y1 dulu. Nah, Y1. Tadi kan Y1 sama dengan 5/4/7. Sudah saya bilang, di sininya 5, sininya 6, sininya 5/4/7. Nah, kalau di integer programming, di branch and bound, jadi kita ambil yang daerah sini, ini yang akan kita buang, daerah yang saya arsir itu yang akan kita buang. Makanya daerah yang di sini kita sebut dengan Y1 kecil sama dengan 5 karena variabelnya Y1. Yang sini yang mau kita buang Y1 besar sama dengan 6. Akibatnya adalah di sini. Mau Y1 besar sama dengan 6 dulu atau Y1 kurang dari sama dengan 5 dulu boleh terserah. Oke, saya balik ke gambar itu. Nah, ini. Jadi nanti ada cutting di sini dipotong. Tuh, nggak rapi nih.
5 sama 6 kan? Nah, itu yang dipotong. Nah, gambar potongnya saya tidak rapi garis merah saya nih. Nah, jadinya gambar seperti ini yang di sini. Di cutting, kayak kita motong kertas di cut. Jadinya bentuknya nggak segitiga lagi. Jadi bentuknya akan ada titiknya baru. Di sini A mungkin ya, di sini B, di sini C, di sini D. Itu di cutting. Kelihatan nih, nilai sudah kita selesaikan ini, masukin nilai Z-nya, dapat Y yang optimalnya 5, Y-nya sudah integer. Kita menghendaki nilai Y1 dan Y2 bernilai integer. Karena dari soalnya kan mintanya besar sama dengan 0 and integer. Y2-nya udah beres nih 5 integer. Y1-nya belum beres. Y1-nya sudah 5, sudah integer. Y2-nya masih belum integer, 4/3. Nah, artinya selesaikan lagi gambarnya. Nah, ini gambar tadi. Ini dulu deh. Nih. Jadi Y1, Y2 ya. Ini 4/3. Berarti di antara 1 sama 2. Berarti ini yang mau kita buang. Dan ini yang mau kita buang. Jadi Y2 nih ceritanya. Y2 kecil 1. And Y2 besar sama dengan 2. Nih, kecil sama dengan 1 Y2. Ini kan sumbu Y2 nih. Yang vertikal, yang horizontal itu sumbu Y1. Kita akan cut. Ini 1 sama 2 ya. Nah, yang kita potong. Akibatnya yang abu-abu ini hilang. Namanya dipotong. Tek, kayak gunting. Hilang jadinya. Gambarnya jadinya seperti ini yang di belakangnya ini. Jadi ketemu lagi nih 3 titik nih yang saya buat merah nih. Sorry, 4 ya, 4 titik ya. Nah, saya kasih nama lagi lah A, B, C, D. Gitu kan? Cari titik A, B, C, D, substitusikan nilai A, B, C, D ke fungsi tujuan Z, akhirnya didapatkanlah katanya yang paling optimal, karena kasus ini maksimum, berarti yang paling optimal itu Y1-nya 5, Y2-nya 2, dengan nilai objective value atau Z-nya 21. Terlihat bahwa nilai Y1 sudah 5, Y2 sudah 2, artinya sudah integer. Proses cutting, pemotongan grafik selesai. Inilah nilai optimalnya. Itu kalau grafik. Sekarang kalau kita variabelnya lebih dari 2, nggak bisa lagi. Sampai 3 pun nggak bisa kita buat pakai grafik. Nah, itulah kita perlu belajar yang namanya branch and bound. Oke, sekarang ini modelnya. Maksimumkan subject to. Nah, saya share pakai Lindo ya, saya buka Lindo aja. Mungkin yang sudah ngambil topik tugas akhir, yang sudah terbiasa dengan Linggo, silahkan. Sudah muncul belum Lindo Ibu? Jadi kamu file Lindo itu kan dibuka ya foldernya ya. Folder Lindo kamu klik. Bagian mana yang akan kamu ambil? Mana lampu merah saya nih. Cari yang application, banyak application, tapi lihat sini yang ada tulisan Lindo 32. Diklik. Nah, tulisannya ada license expiration tuh oke kan aja. Munculnya kayak gini lindonya. Munculnya seperti itu. Saya Di tuliskan sini di. Bu tidak berubah Bu. Oh, tidak berubah. Oke, ulang ya. Muncul ini? Muncul Ibu. Kamu pilih yang Lindo itu ya, Lindo 32. Lindo, LINDOW dia. Nah, ini kita inputkan dong model kita. Saya bisa nggak nulisnya? Nggak bisa ya. Nah, ini ya. Ini model yang tadi, yang diselesaikan pakai grafik tadi. Sekarang kita coba pakai branch and bound dengan bantuan Lindo. Kecil sama dengan 5. Tulisan saya muncul nggak? Muncul Ibu. Coret-coret. 19. Y1 tambah 3, Y2 besar sama dengan 9. Y1, Y2 besar dari 0, and integer. Nah, ini loh. Nah, ketiklah model ini. Kalau Max, dia di Lindo,
tulisnya MAX. Dia nggak kenal MAKX ya, English, max. Z-nya nggak perlu tulis. Max 5Y1. Ketikan saya muncul nggak? 5 min 2Y2. Ada? Enggak, Bu. Enggak muncul, Bu. Tulis, Muncul, Bu. Muncul, Bu. tulisan ketikan, bukan tulisan tangan. Muncul, Bu. Muncul, oke. Nah, subject to. Dengan kendala kamu ketik subject to. Nah, enter. Ketiklah semuanya. Min, Y1, plus. Sama kayak kita ngetik kalkulator. 2Y2. Kecil sama dengan tuh buat kecil. Sama dengan di sebelahnya. 5. Enter. 3Y1 plus 2Y2. Ada yang ngambil komputasi matematik nggak ini? Kecil sama dengan 19. Ada kan yang ngambil kelas komputasi matematik ini? Udah diajarin sih. Nah, 3Y2 besar sama dengan 9. Udah, hati-hati kecil besarnya udah beres. Kendala non negatif yang Y1, Y2 besar 0 udah usah diketik. Selesainya pakai N. N tuh di N itu, END. Nah, itu. Saya ada record ini ya, nanti saya convert ke YouTube dulu. Nah, sudah beres seperti ini, ketiknya persis. Kita klik yang tombol yang di atas di toolbar itu kan ada file, ada edit, ada solve, ada reports. Nah, ketik yang solve, klik, bukan ketik, klik solve sama solve. Dia nanya, ada nggak muncul? Do range sensitivity analysis. Ada nggak keluar pop-up seperti itu? Ada, Bu. Nah, nggak usah. Kita nggak belajar sensitivitas analisis ya. Kita klik no. No. Kita klik close. Nah, solusinya di mana? Dia hiding behind yang di belakang ini. Ini di minimize. Keluar nggak di layar kalian? Reports window. LP optimum found at step 2. Ada nggak? Ada, Bu. Oke. Itu nilai Z-nya. 25,57. Ya, objective function value itu nilai Z. Z-nya 25,57. Y1 nilainya 5,57. Y2 nilainya 1,14. Ini yang tadi kita pakai grafik yang Y1-nya 54/7. Y2-nya 11/7 ya. Dia dalam bentuk desimal seperti ini. Jadi saya buat di sinilah ya. Saya buat node ya. Atau vertex 1 gitu ya. Nilai Z-nya saya buat Z-nya. Tulisan Ibu muncul nggak? Tulisan merah saya ada nggak? Muncul, Bu. Nah, kayak gini. Namanya branch chain bound. Jadi kita buat cabang sama batas. Saya buat lingkaran vertex nomor 1. Nah, terlihat nilai Y1 dan Y2. Jadi tolong perhatikan banget ya. Ini saya pasti keluarkan di UTS. Ini penting banget. Nilai Y1 masih 5 komaan istilahnya. Nilai Y2 masih 1 komaan atau belum integer, masih ada desimal. Kita perlu membuatnya menjadi integer. Kerjanya gimana? Mau bulatkan siapa dulu? Y1 atau Y2 terserah. Mau Y1 dulu boleh dibulatkan, mau Y2 dulu boleh. Kalau saya biasa keterurutan, itu terserah. Kesukaan preference masing-masing. Tahu saya biar ingat aja Y1 dulu lah, nanti Y1 beres baru Y2 gitu. Ada yang suka dari belakang ya terserah, Y2 dulu. Nah, sekarang Y1 dulu nih yang saya mau bulatkan. Y1 kan 5,57 tuh, mau saya bulatkan. Jadi, solution ini saya minimize dulu ya. Saya klik minimize. Cari di bagian paling bawah tuh model yang tadi. Nah, saya munculkan lagi. Keluar nggak max itu? Ada? Keluar, Sudah. Bu. Ada. Ada balik lagi kan ke max. Nah, lihat sebelum N, artinya sesudah Y1 tambah 3Y2 besar sama dengan 9, saya klik enter. Udah enter, saya klik enternya. Saya mau Y1 dulu kan. Jadi, tadi, artinya butuh pen lagi deh. Nah, ini nih ya. Y1 tadi ini 5,57. Ini kan tempatnya si Y1 nih biar ingat berarti diapit oleh integer 5 sama 6. Ini yang mau kita buang. Bener nggak?
Artinya Y1 kecil sama dengan 5 dan Y1 lebih besar sama dengan 6. Arsiran saya itu yang mau kita buang. Kita balik ke program di Lindonya lagi. Close dulu. Nah, sebelum N, saya ketik benar. Y1 kecil sama dengan 5. Enter. Y1 besar sama dengan 6. Nah, boleh kamu screenshot itu. Bu, saya ngetik Y1 besar sama dengan 6 dulu. Baru Y1 kecil sama dengan 5 di bawahnya. Boleh. Terserah. Suka-suka yang mana. Tidak masalah kalau itu. Yang penting dua-duanya harus ada. Y1 kecil sama dengan 5 harus ada. Y1 besar sama dengan 6 juga harus ada. Paham sampai situ? Yang tadinya 3 kendala, sekarang jadi berapa kendala? Jadi berapa? Hitung kendalanya ada berapa jadi? Awalnya tadi 3 kendalanya. Sekarang udah di branching Nah, jadi 5. Nah, sudah klik itu. Kamu klik solve lagi. Solve lagi. Apa tulisannya? No visible, ya kan? Ada nggak muncul? No visible solution. Muncul, Bu. Itu artinya branching itu tidak boleh dua-duanya langsung dibuat. Jadi namanya tahap. Jadi saya close dulu ya. Bu, kalau ini kita klik OK aja. Oke. Kita klik close. Balik lagi ke model yang tadi. Satu-satu dulu. Y1 kecil sama dengan 5. Yang besar sama dengan 6-nya hapus dulu. Paham? Paham nggak? Simpen dulu Y1 besar sama dengan 6-nya disimpan. Jadi kayak gini ya. Nih saya buat. Tulisan merah Ibu muncul. muncul, Bu. Nah, ini namanya branchingnya gini nih. Nah, nyabang ya. Jadi nomor 2, jadi nomor 3. Urutannya nomor 2 tuh, nomor 3. Nih, saya branchingnya ke kiri nih. Y1 kecil 5, Y1 besar 6, saya nyabangnya ke kanan. Bu, aku tuh maunya yang Y1 besar 6 tuh kiri ya. Sudah, buatlah kiri duluan, enggak masalah. Jadi jangan dipusingkan urutan ini. Nah, saya branchingnya ke kiri kan, Y1 kecil sama dengan 5. Jadi di linggo saya, tadi kan saya ngetik dua-duanya nih. Sekarang saya cukup ngetik Y1 kecil sama dengan 5 dulu. Yang 6-nya nanti. Hati-hati tandanya ya. Y1 kecil sama dengan 5, bukan besar sama dengan 5. Oke, sudah sampai situ. Gimana geser ini? Bentar ya. Nah, sudah sampai situ, kita klik solve. Klik solve lagi. Do range sensitivity analysis, klik no, close. Nah, buka hasilnya, cari di report window, itu di bawah toolbarnya tuh. Naikkan. Nah, bagian yang di atas, yang masih dapatnya 25,57 itu kerjaan yang pertama, benar nggak? Bagian yang di bawah ini kerjaan yang kedua kali. Z-nya jadi berapa ini? Kelihatan nggak screen-nya? Berapa nilai Z-nya? 22,3. Oke, berarti buat di tempat lingkaran nomor 2, tulisan tangan Ibu tuh. Nah, jadi buat di sini. Buat di sini. Z-nya sama dengan 22,33. Nilai Y1-nya berapa? Ayo direspon biar saya tahu kamu ngelihat sampai mana. 5. 5. Nilai Y2-nya 1. 1,33. Sebutin digitnya. Konsisten. Mau dua digit lah ya minimal. Kalau mau tulis semua lebih bagus. Jangan buat 1,3 ya. 1,33 gitu. Sudah beres. Sekarang terlihat tuh Y1-nya sudah 5. 5 tuh sudah integer. Ya, berarti tinggal Y2 itulah. Y2 1,33 belum integer kan? Nah, sekarang dari tulisan ini lampu merah saya nyalakan. Ini baru nyabang ke kiri. Yang di vertex ketiga, Y1 besar sama dengan 6 belum kita kerjakan tuh. Oke, nah report window tuh diminimaskan dulu. Diminimize. Balik lagi ke model yang tadi. Model Linggo.
kendala Y1 kecil sama dengan 5, kamu hapus, ganti dengan Y1 besar sama dengan 6. Paham enggak? Ganti dengan Y1 besar sama dengan 6. Nah, klik solve. Disolvekan. Tulisannya no visible solution. Nah, Bu, kok no visible ya? Tulis benar-benar no visible. Tidak salah. Artinya tidak ada solusi visible. Jadi buat no visible solution. Artinya di vertex nomor 3, kalau dia sudah bilang tidak ada solusi yang visible atau visible itu artinya layak, tidak ada solusi yang layak, nomor 3 ini tidak boleh dicabangkan lagi. Kita namanya branch and bound. Nomor 3 stop, putus cabangnya, tidak boleh lagi dibuat cabang ke bawah. Jadi perhatian kita hanya di vertex nomor 2. Vertex nomor 3 selesai. Oke, vertex nomor 2 kembali ke sini. Y2-nya yang belum integer kan Y2, 1,33. Nah, 1,33. Nih, saya buat nih, ini misalnya Y2 nih. Ini 1,33. Berarti diapit oleh integer 1 dan integer 2. Nah, gitu kan. Jadi Y2 ya ceritanya kecil 1 dan Y2 besar sama dengan 2. Nah, ini bikin branching di sini. Di sini tempat Y2 kecil 1 sama dengan 1. Di sini buat Y2 besar sama dengan 2. Ada lagi namanya vertex 4 dan vertex 5. Program tadi di close dulu. Program-program tadi di close dulu. Nah, balik ke model lagi. Tadi Y1 besar sama dengan 6. No visible kan? Dihapus sekarang. Jadi model yang awal tadi, yang 3 kendala awal tadi, yang kecil sama dengan 5, kecil sama dengan 19, besar sama dengan 9, jangan dikotak-atik. Mantep lah di situ. Sekarang branchingnya gimana branchingnya? Oke, lihat ini. 1 itu model awal. Vertex 1 itu model awal. Ditambah kendala apa? Lihat, Y1 kecil sama dengan 5. Turun lagi branching ke bawah, Y2 kecil sama dengan 1. Jadi model awal tuh tambahkan kendala Y1 kurang dari sama dengan 5, tambahkan lagi kendala Y2 kurang dari sama dengan 1. Kita balik ke model, jadi setelah lebih besar sama dengan 9, saya ketik Y1 kurang dari sama dengan 5, enter. Y2 kurang dari sama dengan 1. Nah, gitu. Itu sekarang, lihat di modelnya, mau screenshot nanti kamu coba lagi sendiri. Ya, jadi ketik lagi yang namanya hidup nggak lah? Nih, ini model awal, tambah Y1 kecil sama dengan 5, tambah Y2 kecil sama dengan 1. Sudah tuh N. Kalau sudah itu, kita solve. Klik solve lagi, solve lagi. Nah, tulisannya apa? No visible solution. Ada kan muncul? Ada? Muncul nggak di screen? Muncul, Bu. Nah, nomor 4, di samping lingkaran 4, tuliskan no visible. Ibu senang kalau no visible. Artinya tidak usah dicabangkan lagi. Nomor 4 putus cabangnya. Itu. Sekarang tinggal perhatian ke titik atau vertex nomor 5. Oke, closekan. Nah, nomor 5, lihat nomor 5. Lingkaran nomor 5 atau vertex nomor 5. Artinya nomor 1, kedua, kelima. Benar nggak branchingnya? Dari 1, vertex 1, nyabang ke vertex 2, nyabang ke vertex 5. Jadi model awal, tambahkan kendala Y1 kurang dari sama dengan 5, di bawahnya tambah Y2 besar sama dengan 2. Kita balik ke model Lindo. Nah, Y1 kecil sama dengan 5 dipakai, tapi Y2 kecil sama dengan 1 diganti, jadi Y2 besar sama dengan 2. Y2 besar sama dengan 2. Terus kita klik solve. Solve lagi. Do range sensitivity analysis, klik no saja, di close. Ini di bawah ya, buka lagi, sorry. Nah,
Yang paling atas 25,57 itu asal, yang pertama. Terus 22,33 tadi yang kedua. Sekarang kita lihat yang paling bawah ya. Objektif, ini udah keluar belum screen-nya? Objektif function value-nya 21 ada? Ada. Nah, sudah, berarti salin di dekat vertex 5 tuh, nah di samping vertex 5. Jadi buatnya agak luas ya, dibuatnya mepet-mepet. Tolong kamu kerjainnya nanti di kertas agak luas ya. Jadi Z-nya itu 21, dengan nilai Y1-nya berapa? 5. Nah, Y2-nya? 2. Nilai Y1 5, Y2 2. Sudah integer kan? Artinya proses branching kita selesai. Kita udah branching dan kita udah dapat bound-nya. Bound-nya Y1-nya 5, Y2-nya 2. Itulah yang jadi solusi optimal kita. Sampai sini paham nggak kamu? Itu nilainya. Jadi soal yang tadi, model yang ini, yang warna ada tulisan biru Ibu. Tadi Z-nya 21, Y1-nya 5, Y2-nya 2. Tulisan biru saya muncul nggak? Muncul, Bu. Nah, itulah jawabannya. Nilai maksimumnya 5, nilai maksimumnya 21, nilai Y1 5, nilai Y2-nya 2. Kalau kita cross check, substitusikan nih, 5Y1, 5 kali 5, Y1 kan 5, 25. 25 dikurang 2Y2. Y2 itu kan 2, 2 kali 2 4, 25 kurang 4, 21. Benar, klop dong. Itu nilai maksimumnya. Itu guna branching. Jadi tidak bisa lagi pakai simplex. Ah, lama ini 3 kendala nih pakai simplex. Jadi perlu banget pakai Lindo. Jadi pakai kalkulator. Jadi yang dibutuhkan nanti, pasti saya ada soal satu ini di UTS. Jadi ini yang dibutuhkan yang nah, tempat branching yang saya buat nomor 1, nyabang jadi 23, dari 2 nyabang jadi 45. Nah itu yang kamu harus buat. Oke? Nah lindonya nggak usah ditampilkan. Untuk kalkulator kamu lah untuk ngerjakan biar tahu Z-nya berapa, Y1 berapa, Y2 berapa. Jadi pas setiap penyabangan itu, kamu buat dong Z-nya tulis 22,33, Y1-nya 5, Y2-nya 1,33. Kalau dia no visible, tulis benar no visible solution. Atau pakai tidak ada solusi visible boleh. Ini saya record, jadi kamu nanti saya kasih attach di pertemuan ke-7 ya. 7-nya rame banget ya. Attach di pertemuan 7 lah. Nanti kamu lihat diulang-ulang. Oke, saya balik ya. Sudah screenshot atau perlu itu, saya balik ke PPT. Sudah balik ke PPT? Udah. Nah, ini yang kita kerjakan tadi. Ini yang kita kerjakan tadi ya. Nilai Z-nya, dia buat Y1, Y2-nya, ya kan, nyabang. Ada minta hingga, ada masalah. Ada usah tulis, gak apa-apa ini. Saya tadi buatnya no visible solution. Kalau dia bilang prone by invisibility, ya prone itu sudah tidak bisa dicabangkan. Terganggu pencabangannya karena ketidaklayakan, invisibility atau no visible. Nah, ini. Kenapa ini dibuat candidate? Karena pas soal ini cuma satu inilah ya. Sudah integer kan? Jadi ini namanya calon solusi. Nanti ada soal lain yang candidate-nya banyak, kita yang harus milih. Nah, ini contohnya. Contoh selanjutnya. Ada maksimumkan subjek itu dengan 3 kendala, tapi variabelnya banyak ini. Y1, Y2, Y3, dan X1. Dilihat dari soal ini namanya bentuknya apa? Pure integer programming atau MIP, atau mixed integer programming. Kalau bentuknya seperti ini. Apa ini? Pure integer programming atau mixed integer programming? Ini namanya mix ya. Kenapa? Karena nilai Y1, Y2, Y3 besar sama dengan 0 dan integer. Bulat dia minta. Nilai Y1, Y2, Y3. Nilai X1 dia hanya minta non negatif. X1 besar sama dengan 0.
Jadi yang penting Y1, Y2, 3 integer, X1-nya non apa? Non negatif ya. Jadi boleh bulat, boleh tidak. Oke, ini. Nah, sekarang kita model ini, artinya model yang di tampilan kalian itu kita buat di Lindo. Kita buat di Lindo. Nanti cabangnya akan seperti gambar di sini. Ini akan menjadi pencabangannya. Wah, cabangnya tambah banyak ya. Lihat, di setiap titik, nanti saya kasih lihat dulu, di vertex nomor 5, di titik nomor 5, prune by invisibility, artinya no visible solution. Yang nomor 5 ini nggak usah dicabangkan lagi. Di nomor 11, prune by invisibility, nggak usah dicabangkan, stop. Namanya prune by invisibility atau no visible solution, nggak ada cabang lagi ke bawahnya. Apalagi, nah ini nomor 9, prune by invisibility, nggak ada lagi cabangnya. 15 juga, prune by invisibility. Di sini ada Bu tulisan prune by LB, prune by lower bound. Nanti saya kasih penjelasan apa. Kenapa dia stop ya? Ini bukan invisibility tapi prune by LB. LB itu udah ada lower boundnya. Kenapa dia stop? Terus di nomor 14 juga ada prune by LB. Kalau saya kerjakan sampai ke bawah boleh, tapi sia-sia. Karena dari soal yang dihendaki bernilai integer itu cuma Y1, Y2, Y3. X1-nya dia mintanya non-integer. Bukan non-integer. Terserah, yang penting non-negatif. Ini ya. Nilai X1 besar sama dengan 0. Artinya X1-nya boleh integer, boleh non-integer, tidak masalah. Jadi tidak harus dipaksa sampai ketemu bulat. Nah, nih cabangnya. Ini ada dua cara. Oke. Oh ya, nih pencabangannya. Jadi beda-beda nih. Saya kasih lihat dulu sebentar. Ini, sebelum saya ke Lindo ya. Artinya model awal ini, model yang fungsi tujuan, dengan 4 variabel dan 3 kendala. Ketika saya input di Lindo, dapat Z-nya, ini Z ya. Dia nggak nulis Z, artinya Z. Z-nya 10,91. Ini urutan nih nilainya nih. Yang pertama nilai Y1, Y2, Y3, dan X1. Y1-nya 6/11, Y2-nya, nih saya buatlah, ini Y1, ini Y2, ini Y3, ini X1. Makanya saya lebih suka gini, saya nulisnya kayak gini kan, jelas jadi Z 10,91, Y1 6/11, Y2 5/11, and so on, dan seterusnya. Jelas gitu kan, keterurutannya. Nah, sekarang lihat di sini. Yang nilai Y1 masih bentuknya belum integer. Y2 belum integer. Y3 oke, 0 dia sudah integer. X1 kan tidak masalah. Dia tidak menghendaki integer. Yang penting non negatif. Benar, nilainya sudah besar sama dengan 0. Nah, kita lihat Y1. 6/11 itu kalau desimal itu baru 0, kan? Nah, jadi kalau saya bikin garis bilangan, ini 0, di sini 6/11, di sini 1, benar nggak? 6/11 itu diapit oleh bilangan integer 0 dan 1. Jadi yang sini saya buang, yang sini saya buang. Jadi kan ke kiri nih, Y1 kecil sama dengan 0. Yang kanan Y1 besar sama dengan 1. Nah, makanya di cabang sini, dibuat cabang 2 ini. Nah, ini apa dibuat Y1 sama dengan 0, Bu? Tidak Y1 kecil sama dengan 0. Kan tadi di soal Y1, Y2, Y3 besar sama dengan 0 and integer. Kita tidak mau nilai solusi keputusan itu negatif. Kan besar sama dengan 0. Kalau ini sudah besar sama dengan 0, kamu buat kecil sama dengan 0. Rasanya seperti redundant, sesuatu yang sia-sia. Jadi paskan saja Y1 sama dengan 0. Di sini. Ngerti nggak kalau 0 dia? Tidak ada kecil sama dengan 0. Buat aja sama dengan 0. Di sini. Terus Y1 besar sama dengan 1. Makanya cabang di kanan jadi Y1 besar sama dengan 1. Itu ya. Dikerjakan. Dapat nilai Z-nya 10,5. Y1-nya 0. Y2-nya 5/2. Y3 3/2. X1-nya 2. 0 sudah integer, oke. Ya kan?
Ini 5/2 sama 3/2. 5/2 ini nilai Y2 kan? 5/2 tuh 2,5 loh. 5/2 tuh 2,5. 2,5 berarti diapit oleh bilangan integer apa? Nih, 2,5, 5/2 nih. Ini Y2. Diapit oleh bilangan integer apa? 2,5 nih. 2 dan 3. 2 dan 3. Berarti cabang di sini, ya, enak lah ingatnya ini. Y2 kecil sama dengan 2, Y2 besar sama dengan 3. Hati-hati, Y2 kecil sama dengan 2, bukan Y2 besar sama dengan 2. Sebelah kanan, Y2 besar sama dengan 3 yang kita pakai, bukan Y2 kecil sama dengan 3. Nah, Y2 kecil sama dengan 2, ini cabangnya ke kiri, cabang ke kanan, Y2 besar sama dengan 3. Bu, yang nomor 3 tadi, lingkaran nomor 3 ya nanti, kerjakan sebelah-sebelah dulu. Pening kita bolak-balik gitu ya. Nah, artinya model awal nomor 1, bawahnya kasih kendala Y1 sama dengan 0 di lindonya, bawahnya kasih lagi Y2 kecil sama dengan 2. Dapatlah nilai Z-nya 10,25. Nilai Y1 0, Y2-nya 2, Y3-nya 7/4, X1-nya 9/4. Terus, buat yang sebelahnya sini. Model awal, model di Lindo ya, Y1 sama dengan 0. Yang tadi kalau kamu ketik Y2 kecil sama dengan 2, kamu hapus di Lindonya, ganti jadi Y2 besar sama dengan 3. Di solve, dapatnya no visible solution. Prune by invisibility. Jadi nomor 5, stop. Nggak usah cabang-cabang lagi. Stop, benar-benar. Kita balik ke nomor 4. Yang belum integer mana? Y1 sudah 0. Y2-nya 2, oke. Y3-nya 7/4. Nah, Y3 7/4. 7/4 tuh diapit oleh bilangan integer siapa? 7/4. Berapa bilangan integernya? 1 komaan tuh, berarti 1 dan 2. Nah, Y3 kecil 1, Y3 besar sama dengan 2. Makanya ini nyabang nih. Y3 kecil sama dengan 1, Y3 besar sama dengan 2. Kita balik ke Lindo. Saya belum input Lindo ya. Balik ke Lindo. Lindo yang awal tadi 10,91, kasih Y1 sama dengan 0, bawahnya kasih Y2 kecil sama dengan 2, ke bawahnya lagi buat Y3 kecil sama dengan 1. Di solve dapat Z-nya 9. Y1-nya 0, Y2-nya 2, Y3-nya 1, X1-nya 2. Ini semua sudah integer, oke banget. Jadi saya buat candidate. Bukan artinya, nah sudah ketemu, ini sudah selesai, dah. Cabang kita belum selesai nih yang sebelah-sebelahnya. Gitu, nanti ke bawah-bawahnya. Saya sambil nanti buat di Lindo. Oke, nah ini sebelah sini. Slide berikutnya. Kok sama ya? Oke, ini tadi ngerjakan nilai Y1 dulu ya. 6/11. Diapit oleh 0 dan 1. Slide berikutnya, dia nggak mau kerjain Y1 dulu, dia mau kerjakan Y2 dulu. 59/11 tuh 5 komaan. Makanya dibuat Y2 kecil sama dengan 5, Y2 besar sama dengan 6. Boleh, akan sama hasilnya. Gitu. Tapi kamu boleh pilih nih, mau Y1 duluan dicabangkan, atau Y2 duluan. Y3 nggak usah dicabangkan karena dia udah 0. X1 nggak usah, X1 kan dia tidak minta X1 dia tidak minta integer. Jadi kalau orang tidak minta integer, variabelnya nggak usah kamu buat cabang. Kita buat branching, itu cuma untuk variabel yang dihendaki bernilai integer. Kalau tadi yang slide sebelumnya dia mulai dari Y1, nih, slide yang ini dia mau mulai dari Y2, terserah, hasil Z optimal akan sama. Yang membedakan mungkin punya satu orang ini branchingnya lebih pendek, yang satunya ini mungkin branchingnya lebih panjang. Itu aja. Nah, yang Ibu ngoceh-ngoceh dari tadi, panjang-panjang itu, nah ini tulisan daftar pustaka, tinjauan pustakanya. Bentuk algoritma yang namanya branch and bound. Nah inilah, ini yang biasa kamu ketik kan, kalau di skripsi itu kamu ngerjakan bab 4 gitu ya. Nah bab 2-nya ini, tidak bisa pakai kalimat yang Ibu tuh ngomong,
Habis ini ke sini. Kan nggak mungkin tuh kalimatnya tidak ilmiah yang saya jelaskan tadi. Nah ini, ada step note, choosing note. Nah, jadi kita pilih yang note-nya tadi. Vertex ya bilang. Dan nanti ada prune by invisibility atau no visible solution, ada prune by bound. Nah, ini yang ilmiahnya ya, algoritma atau metodenya branch and bound. Nah, ini nanti stop cutting plan enggak? Saya sampai branch and bound aja, nanti cutting plan-nya Bu Fitri. Sekarang saya mau coba ini dulu. Ini akan saya coba di Lindo. Oke, ntar saya buka Lindonya. Sampai sebelum saya buka ke Lindo, ada yang belum paham? Ada yang mau diulang? Saya ulang nanti kalau ada yang perlu diulang. Oke, ini ya. Ibu stop share, saya buka Lindonya. Kalau Lindo kamu tadi bekas ngerjakan soal-soal sebelumnya, close dulu semuanya lagi ya. Jangan timpa lagi. Ini kan masalahnya soal yang berbeda. Udah muncul Lindonya? Sudah, Bu. Nah, soal tadi bekas ngerjakan yang tadi kita hapus, close semua, close, nggak pakai minimize lagi. Close kan. Nah, yang ini dihapus bener lah, bersihin nah, dihapus, delete bener-bener. Ini sudah ke screen kamu, screen kosong belum? Sudah screen kosong belum? Iya, Bu. Oke, saya salin di sini ya. Ini kayaknya merah deh ya, lebih terang deh. Max Z, tulisan merah muncul. Muncul, Bu. Nah, ini ketik ini di Lindo. Hati-hati ya, 2x1 nanti terketik x1 saja. Nah, satu yang tiga integer. Nah, ini ya modelnya. Oke, saya ketik di Lindonya. Max, MAX, min Y1 plus 2Y2 plus Y3 plus 2X1. Oke, subjek to Y1 ditambah Y2 dikurang Y3. Sampai cek ya, siapa tahu Ibu salah ketik ya. 3X1 kecil sama dengan 7. Y2 tambah 3Y3 kurang X1 kecil sama dengan 5. 3Y1 ditambah X1 besar sama dengan 2. Dah, N. Nah, kalau sudah N seperti itu, klik solve. Solve dan solve. During sensitivity analysis, no, di close. Nah, solusinya biasanya di hiding belakang sini. Keluar nggak di screen? Objective function value. Ada? Ada, Bu. Nah, bikin cabangnya. Gimana ya ibu cabang ya? Biar muat ya ceritanya. Saya hapus. Saya bikin nomor 1 nih lingkaran. Saya ikut sini aja lah. Nah, Z-nya 10,90909. Sampingnya saya buat. Y1-nya 0,554 gitu ya. Y2-nya 5,36. Y3-nya 0.
X1-nya 0,36. Saya bikin branching. Nah, kita branchingnya yang mana dulu? Y1 lah, terserah. Mau Y2 dulu boleh. Saya terurut aja. Jadi 0,54. Artinya diapit oleh 0 dan 1. 1. Nah, gitu. Ngerti nggak cabang branchingnya udah? Bikin lingkaran 2, bikin lingkaran 3. Sampai situ, paham belum? Sampai situ dulu, ada yang masih bingung? Hmm, Aduh. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang mau diulang nggak? Sampai situ dulu. Baru lingkaran atau buletan 1, 2, sama 3. Bisa ya? Nggak ada perbaikan UTS ya. Saya udah bilang tidak akan ada perbaikan UTS. Perbaikan kuis ada. Yang mau ngambil papernya di saya silahkan. Nanti saya izinkan perbaikan. Tugas final project dimaksimalkan ya, karena dari situlah nilai kamu 30%. Gak hanya 30% sebenarnya, ada tugas biasa 10%, kan 40 itu sudah ngambil. Partisipasi aktif 20, 60% rata-rata nilai sudah dari tugas dan itu. Oke, kita branching, kita balik ke model. Report window-nya saya minimize, jadi jangan di close dulu. Report window-nya saya minimize. Saya balik ke modelnya. Sudah muncul belum modelnya yang max itu? Sudah, Bu. Nah, tadi saya udah bilang jangan buat kecil sama dengan 0. Nah, jadi Y1-nya diganti Y1 sama dengan 0. Oke, kita buat ke modelnya lagi. Modelnya sebelum N, jadi di bawah lebih besar sama dengan 2 tuh saya ketik Y1 sama dengan 0. Satu-satu dulu, stop, klik solve, dan solve, no, range sensitivity ini close. Nah, di bawah ya, report window-nya dibuka. Naik ke atas tuh dapat Z-nya 10,5. Jadi saya buat di sini. Sini boleh Z-nya 10,5. Nilai Y1-nya 0,54, Y2-nya 5,36, Y3-nya 0, X1-nya 0,36. Oke? Sampai situ. Paham nggak? Oke. Sekarang balik lagi ke model. Yang sebelah kanannya pula ya, branching sebelah kanan kan. Branching kanan tuh Y1 besar sama dengan 1. Jadi model awal tambah Y1 besar sama dengan 1. Saya minimize. Nah, di tempat tadi Y1 sama dengan 0, saya ganti dengan Y1 besar sama dengan 1. Nah, udah itu di solve, solve, no, close. Buka lagi report window-nya. Nah, Z-nya 10 ya. Saya klik. Z-nya 10. Y1-nya 0. Sorry. Y1-nya berapa? 1 ya. 1. Y2-nya 5,25. Y3-nya 0. Rapi-rapi nih ya. Tulisan saya ini jelek. Nah, 0,25. Oke. Nah, terserah mau cabang kiri, cabang kanan dulu. Ini bikin cabang lagi nih. Y1-nya masih 0,54 kan? Ibu, Hah? yang di 2 tadi untuk Salah ya. itunya Iya.
Mm-mm. Oke, thank you. Salah nih, salah nyalin nih Bu nih. Bahaya juga nih kalau salah salin nih. Hmm, salah salin nih. Berapa ya duanya? Nol sama itu ya? Iya, Bu. Hmm. Oke, Bu. Z-nya betul ya. Jadi saya buat Y1-nya 0, Y2-nya 2,5, Y3 1,5, X1-nya 2 ya. Y1 dan 0 udah integer. Oke, berarti kita cabang yang Y2 aja. 2,5 berarti Y2 kecil sama dengan 2, Y2 besar sama dengan 3. Kasih lingkaran nomor 4 dengan lingkaran nomor 5. Balik lagi, report window-nya saya close. Nah, bukan close, minimize dulu. Balik ke model. Jadi ngerjakannya gimana modelnya nih? Kalau lupa, mati tadi lupa ya bolak-balik lihat lagi nomor 1. Nah, nomor 1 tuh model awal. Makanya saya bilang model awal jangan dikotak-katik. Tambah kendala apa? Y1 sama dengan 0. Nah, lihat dulu ke model awal. Sudah tambah Y1 sama dengan 0, bawahnya tambah apa? Y2 kecil sama dengan 2. Nah, yang ini dihapus dulu. Jadi Y1 sama dengan 0, enter ke bawah, Y2 kecil sama dengan 2. Di solve. Solve, nolkan semua ya, di close. Buka lagi report window-nya. Tuh, 10,25. Salin. Z-nya sama dengan 10,25. Y1-nya 0, Y2-nya 2, Y3-nya 1,75, X1-nya 2,25. Mau ke bawah lagi dulu boleh, atau nanti mau kerjain nomor 5 boleh. Y1 sudah 0, oke. Y2-nya 2 sudah oke. Tinggal Y3 tuh. 1,75. Berarti Y3 kecil sama dengan 1, Y3 besar sama dengan 2 ya. 2. Nah, ini lingkaran nomor 6, lingkaran nomor 7. Balik lagi ke lindonya. Balik ke lindo tuh berarti bingung misalnya tadi sampai mana. Tapi benar kan Y2 lebih kecil sama dengan 2. Hmm. Nih branchingnya berarti dari lingkaran nomor 1. Mana lampu merah saya? Dari lingkaran nomor 1 turun ke lingkaran nomor 2, ke lingkaran nomor 4, ke lingkaran nomor 6. Berarti model awal tambah Y1 sama dengan 0, tambah Y2 kecil sama dengan 2, tambah Y3 kecil sama dengan 1. Nah, balik ke model. Berarti tambah Y3 sebelum N ya, kecil sama dengan 1. Oke, di solve. No, di close. Tempat report window. Nah, itu Z-nya 9. Jadi Z-nya 9. Y1-nya 0. Y2-nya 2. Y3 1. X1-nya 2. Oh, sudah integer semua. Stop dulu. Jadi inilah yang namanya candidate. Nah, candidate. Nah, nggak usah dicabangkan nomor 6. Sekarang urusan kita cabang yang mana, Bu ya? Nah, serah. Yang nomor 5 dulu lah dicabang. Kalau nomor 5 mau dibuat pencabangan, lihat nomor 5 ya. Berarti cabang nomor 5 itu dari nomor berapa? 1 ke mana? Dari lingkaran nomor 1 ke lingkaran 5. kedua, sudah 2 ke 5. 5. Jadi model awal, tambah Y1 sama dengan 0, tambah Y2 besar sama dengan 3, gitu. Saya minimize dulu. Nah, hati-hati model awal. Y1 sama dengan 0. Y2-nya diganti tuh. Lebih besar sama dengan 3. Udah, cuman itu ya. Yang bawahnya hapus dulu. Di solve. Solve lagi. Nah, no visible solution. Jadi tinggal tulis aja no visible solution. Nah, masih di Lindo nggak tampilannya? Masih, Bu. Nah, ini no visible.
No visible. Aduh, nggak boleh itu ya. Nanti tiganya nggak muat. Nah, no visible solution. Jadi nomor 5 tuh nggak boleh cabang lagi. Mati di situ lah. Sekarang sudah nomor lingkaran 5 sudah, lingkaran 6 sudah, lingkaran 7. Ini saya klik oke dulu ya, biar close ya. Oke, close. Nah, lingkaran nomor 7. Kalau lingkaran nomor 7, dari mana branchingnya? Dari nomor 1 ke nomor? 2, Oke. 4 ke 7. Nah, 1, kedua, keempat, ketujuh. Nyabang kan jalannya. Jadi buat Y1 sama dengan 0, Y2 kecil sama dengan 2, Y3 besar sama dengan 2. Balik ke model. Y1 sama dengan 0 sudah. Nah, Y2-nya berapa tadi? Kecil, kecil, sorry. Kecil sama dengan 2. Y3-nya kecil sama dengan 1. Salah. Y3-nya Besar 2. besar sama dengan 2. Oke, di-solve. Di-solve. Hah? Coba di report window-nya. Bentar. Kok jadi begini? Nah, Lindo saya balik lagi ya. Lindonya terclose. Hah? Lindonya terclose. Kalau lagi ketik Lindonya bisa terclose ya? Gimana Bu, Lindonya terclose? Catatan yang tadi, yang branching tadi, catatan yang branching tadi, kan kamu udah salin nih. Kalau Lindonya terclose, makanya harus diketik ulang. Kalau enggak, tadi baru ketik dikit di save. Jadi nggak ngulang seperti saya ini. Saya udah muncul Lindo baru lagi belum? Sudah muncul Lindo di screen kamu? Belum, Bu. Belum. Oh ya udah. Kenapa jadi Lindo saya hilang tadi? Ini sekarang? Sudah, Bu. Nah, hilang Lindo saya tadi. Tapi catatan branching tadi jangan, kan nggak mungkin hilang kan kalau kita udah salin subject to. Jadi ketik lagi ini. Y1 plus 3X1 kecil sama dengan 7. Ini nasib nih namanya kalau udah ketik ini. Ini untung cuma berapa kendala dengan berapa variabel ya. Kalau banyak berarti itulah ngulang lagi. File tuh harus di save. Kan. Iya, 10,9 ya. Oh, saya harus buat lagi. Ini sudah ya. Kamu ada nyatet nggak? Kalau udah nyatet, saya nggak ulang lagi ya. Tadi udah nyatet kan? Bukan nanti rekotan ya. Saya nggak ulang lagi. Tadi kita sudah sampai nomor berapa ya? Ini udah beres tadi. Ini Y1-nya 0. Y1-nya besar sama dengan 1. 5 tadi no visible tadi kan? Y2-nya besar kecil sama dengan 2. Ini 10,5 gitu kan? Gitu ya. Yang tadi ini kandidat nomor 6 tuh tadi sudah dapat solusi. 0,212. Ya kan nilainya. Nah, nomor 7 tadi belum branching ya. Kita baru branching yang nomor 3 tadi ya. Nanti kamu lihat branchingannya.
Gitu ya, di branching. Nah, tadi udah beres nih, misalnya sampai nomor 7 ya. Sampai nomor 7, kita branching jadi nomor 8 dengan nomor 9. Z7-nya, Z-nya 10, Y1-nya 0, Y2-nya 3/2, Y3-nya 2, X1-nya 5/2 nih. Oke, jadi kalau 3/2 itu 1,5 kan? Berarti Y2-nya kecil sama dengan 1, Y2-nya besar sama dengan 2. Tuh, jadi kalau saya mau branching ngerjakan nomor 8, gimana nomor 8 tuh jadi? Dari nomor 1, ke 2, ke 4, ke 7, ke 8. Paham nggak? Jadi model awal, tambahin kendala yang saya buat lingkaran biru nih. Y1 sama dengan 0, Y2 kecil sama dengan 2, Y3 besar sama dengan 2, Y2 kecil sama dengan 1. Model awal ditambah 4 kendala yang saya buat lingkaran warna biru. Oh, saya close dulu di N. Nah, jadi sebelum N, saya bikin nih. Y1 sama dengan 0, Y2 kecil sama dengan 2, Y3 besar sama dengan 2, Y2 kecil sama dengan 1. Saya klik solve. Solve. Nggak usah sensitivity, close. Nah, 9,75. Jadi nomor 8 itu, lingkaran nomor 8 atau vertex nomor 8, nilai Z-nya 9,75. Nilai Y1-nya 0, Y2-nya 1, Y3-nya 2,25, X1-nya 2,75. Y1 sudah 0, Y2 sudah 1, udah integer, tinggal kamu branching lagi Y3. 2,25, berarti dikecil 2, besar sama dengan 3. Paham nggak? Branching terus sampai ke bawah. Sampai kapan dia stop? Sampai nilai Y1, Y2, Y3 semuanya sudah integer. X1 nggak masalah ada integer. Karena di soal nilai X1 cuma diminta bernilai non-negatif. Oke, paham? Nah, yang saya ngoceh-ngoceh dari tadi itu ada di slide. Sebenarnya, kamu silakan coba aja di rumah. Mana ya bebek saya? Muncul nggak? Ada? Ada, Bu. Nah, ini lain slide tadi, nah, yang gue ngoceh dari tadi, nah, sampai kamu ngantuk lah, nggak tahu lagi kamu screen-nya nggak muncul nih kalau online nih. Nah, ini slide pertama, ini slide kedua. Slide pertama saya bilang tadi, ini mulainya dari Y1. Slide kedua, dia mulai branchingnya dari ini kan Y1 nih. Slide kedua, dia branchingnya dari Y2, terserah. Nanti dapat nih, sampai beres nih. Kenapa dia bilang beres? Saya ambil yang pertama ini aja. Nih, nomor 6 stop karena sudah solusinya. Nomor 12 juga stop karena Y1 1, Y2 5, Y3 0. Candidate. Nomor 13 prune. Kenapa dia bilang prune? Kenapa dia bilang diprunkan? Kan maksimum ya. Soal kita tadi max ya. Maksimum kan. Ini lihat, di lingkaran nomor 6 nilainya sudah 9. Sudah integer semua. Di lingkaran nomor 12 nilai Z-nya sudah 9,67. Lingkaran nomor 13 ini 9, nggak usah lagi di branching. Stop. Kan maksimum, tambah lama tambah kecil ini nih, nggak usah 13 nih. Sia-sia mengerjakan ke bawahnya. Paham nggak? Ada yang lebih bagus. Nomor 11, invisibility. Stop. Nomor 5, no visible kan? Stop. Nomor 9, invisibility. Stop. Nomor 14, kenapa prune BLB? Lihat Z-nya, 9,33. Masih besarlah nilai yang di lingkaran nomor 12, 9,67. Tidak masalah Z-nya dalam bentuk desimal. Kita menghendaki integer itu cuma variabel keputusan. Z-nya tidak masalah. Karena Z-nya pasti non-integer lah. Karena X-nya aja 1/3. X1-nya kan. Jadi ini prune, sia-sia. Tambah lama, tambah ke bawah, tambah kecil. Kamu lihat ini ya. 10,91. Turun jadi 10,5. Turun 10,25.
turun 10, turun 9,75, turun 9,33. Otomatis semakin branching ke bawah, nilai Z-nya akan semakin kecil. Jadi ini stop aja. Kenapa stop juga? Karena nilai ini udah dapet nih. Y1-nya 0, Y2-nya 1, Y3-nya 2. Y1, Y2, Y3 sudah integer, stop. Oke, 15 invisibility. Jadi kita punya solusinya apa kalau di sini? Ini, nih, 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 yang paling bawah ya. Vertex yang paling bawah yang tidak ada cabang lagi. Jadi, yang mana? Jadi ingat, sudah kerja ini bukan cabang-cabang aja. Apa hasilnya? Nah, ini kan saya silang itu artinya nggak bisa dicabang. Dari keempat lingkaran biru itu, kasus kita max. Jadi berapa nilai Z-nya? Yang mana yang kamu ambil? Lingkaran 6, 12, 13, atau 14? 12. Oke, 12. Jadi Z-nya 9,67 nilai Y1-nya. 1, Y2-nya 5, Y3-nya 0, X1-nya 1/3. Nah, itulah solusi optimalnya. Paham nggak? Tidak ngambil 9, tidak ngambil 9,33. Yang saya kerjakan secara urutan, itu namanya best bound first. Sesuai urutan, nama metodenya branch and bound, tapi konsepnya pakai best bound first. Kalau tadi mau Y2 duluan, ini namanya depth first. Nah, kalau mau browsing-browsing namanya depth first. Dah, itu. Sampai situ bahan UTS-nya. Ada pertanyaan enggak? UTS-nya hari Sabtu ya, saya buat open ya. Bisa semua? Yang hadir sini tolong komen, jangan besok lagi komen saya. Sabtu jam 8 pagi lah ya. Nanti Minggu takutnya ada yang mau beribadah. Sabtu lah jam 8 pagi sampai jam 10, kelamuan jam 10 tuh. Bahannya bahan setelah kuis. Bahan setelah kuis. Silahkan cobalah di rumah, kerjakanlah versi kamu masing-masing. Artinya model branch and bound akan saya buat dengan model berbeda-beda. Fokuslah dengan punya kalian masing-masing. Saya akan ganti variabelnya, tandanya, gitulah. Beda-beda dikit. Jadi dibuat branch and bound, branchingnya buat per tahap. Lindonya tidak usah dibuat. Kayak ibu tulisnya merah tadi lah, nyabang-nyabangnya. Oke? Nah, ini kalau selesai baru on cam galau ini. Heran lah ibu nih, memang nian. Memang enak di kelas tuh lah memang. Kadang-kadang ngajar online nih kayak radio ibu nih. Udah on cam. Saya mau screenshot dulu bentar. Sudah on cam semua kah? Area ibu screenshot dulu. Oke, dah. Dah cukup. Saya convert dulu recording ngajar ini. Nanti saya upload di pertemuan 7.